Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, kelas tahfidz dan tilawah yang saya hormati, dan teman-teman media Qur'ani rahimakumullah. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana tahfidz yang mudah itu gimana. Mudah tapi juga membekas. Banyak orang itu sekarang punya metode 1 tahun nggak ada, katanya sudah hafal 30 juz. Tapi nyatanya yang ada niku, kenyataannya adalah 1 juz pun nggak ada yang lancar sama sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi membawa Quran untuk dikasih berupa anugerah bisa hafal Quran itu harus kita jaga sampai kita meninggal, sampai kita dikubido, sampai diambil oleh Allah, karena itu adalah tanggungan seumur hidup. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang mantan penghafal Al-Quran, naudzubillah min dzalik. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah dengan menghafalkan dengan ingatan yang agak lama, bukan hanya dibaca beberapa kali, dihafalkan, disetorkan terus lali. Bahaya nih Bu. Bahaya, seperti itu sangat bahaya. Ketika Mi'raj pun Rasulullah itu pernah diperlihatkan tentang dosa-dosa, dan beliau berkata bahwasanya tidak pernah melihat dosa orang yang pernah hafal Quran kemudian dilupakan. Sehingga menjaga Al-Quran itu tidak dengan instan. Sifat manusia, sifat dasar manusia itu adalah khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah min ajal, pengen tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Nanti akan saya perlihatkan beberapa kebesaran Allah, fala tasta'jilun. Janganlah engkau pengen cepat-cepat, ingin dicepatkan akan adanya kekuasaan Allah seperti itu. Jadi memang sifat dasar manusia itu insana min ajal, diciptakan tergesa-gesa. Ini yang harus kita hindari untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan kita sampai tergesa-gesa. Jangan sampai kita mau menambah ayat sebelumnya kita tidak ada yang lancar sama sekali. Jadi ketika menambah hafalan itu kita harus betul-betul punya konsisten untuk menghafalkan, setiap hari nambah, tapi juga konsisten untuk mendarus Al-Quran, mendarus hafalan yang setelah kita hafalkan. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, sebelum seumpamanya ini juz 24 surat Fussilat, 1 halaman ini yang mau kita hafalkan, target itu kita harus punya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, target itu harus punya. Seumpamanya 1 hari targetnya adalah 1 halaman. Jangan sampai target kita ini lepas. Jangan sampai target kita lepas. 1 hari nambah, 1 hari tidak. Mau nambah, kalau 1 hari nambah, besoknya tidak. Mau nambah lagi itu berat rasanya. Ya atau tidak? Iya, seperti itu. Jadi konsisten untuk menambah, entah itu 1/3 halaman, 1/2 halaman, atau 1 halaman, harus punya target. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Jadi untuk menambah hafalan, yang pertama kali baca berulang-ulang sebelum kita hafalkan ayat yang mau kita hafalkan. Kalau standar saya dahulu, saya baca 20 kali. Kita baca 20 kali. Kalau ustadz saya dibaca 50-70 kali. Itu betul-betul membekas di ingatan kita. Jadi baca dulu Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim.
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Itu bacanya dengan tartil seperti itu, biar setiap huruf niku membekas di ingatan kita. Jangan baca Hamim Tanzilum Minar Rahmanir Rahim padha ae niku, padha ae sami mawon. Yang kedua, yang menjadi menjadi kesalahan dari penghafal khususnya ibu-ibu yang di sini itu, saya rasa kok seperti ini, membaca Kitabun Fussilat diulangi. Nggih, seperti itu mboten. Aduh, niku kesuwen niku. Seharusnya setelah kita baca 20-50 kali satu halaman itu, kita membagi satu halaman. Umpama target kita satu hari itu adalah satu halaman, kita bagi satu halaman itu menjadi 3 atau 2. Langsung bacanya Hamim Tanzilum Minar Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kalau dibaca, dihafalkan cuma 1 kata 2 kata itu lama. Sudah dihafalkan per katanya, kemudian nanti itu disambung-sambung mumet, lupa lagi. Enak di satu halaman itu dijadikan 3 atau 2. Jadi itu malah lebih untuk mempercepat halaman. Nah, dari itu semuanya, kalau kita sudah hafalkan satu halaman itu kita bagi menjadi 3 atau 2, atau satu kaca atau satu halaman dihafalkan semuanya, nggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau saya bagi menjadi 3 ini bisa dihafalkan sekaligus, atau kita bagi menjadi 3 waktu. Seumpamanya pagi kita hafalkan sepertiga yang atas, nanti setelah jam istirahat ketika panjenengan semuanya dalam keadaan istirahat, dalam bekerja, jenengan menghafalkan yang tengah. Terus yang sepertiga yang terakhir niku kita hafalkan ketika maghrib atau setelah ngisya. Terus kemudian malam hari kita rangkai menjadi satu halaman. Itu cepat daripada Kitabun Fussilat ayatuhu Kitabun Fussilat ayatuhu kesuwen niku. Jadi satu halaman dibagi menjadi 3 langsung. Bisa difaham nggih niki? Ya. Terus agar kita bisa mungkin dalam hafalan kita, kalau perlu kita tambahi tafsirnya sekalian. Kita perlu nambahi, kalau tidak bisa tafsir ya terjemahan, minimal terjemahan. Biar hafalan kita betul-betul paham. Apalagi tentang masalah cerita-cerita niku, surat Yusuf, surat Maryam, surat Hud, itu isinya cerita semuanya. Wakola, kata wakola nih, semuanya banyak wakolanya. Nah, bagaimana kita bisa mengurutkan itu semuanya? Termasuk salah satunya adalah dengan memahami ayat-ayatnya itu, dengan tafsirannya, atau minimal kita paham tentang terjemahannya saja. Itu akan lebih mengena dan lebih cepat untuk dihafalkan. Selain kita menghafalkan dengan mungkin, tujuan kita adalah agar hafalan kita itu bisa cepat. Termasuk salah satu yang bisa mendukung untuk hafalan itu cepat adalah dengan memahami ayat-ayatnya. Kalau tidak tafsirnya, ya minimal kita adalah paham tentang terjemahannya saja. Terus masalah murojaah ini yang perlu kita atur strateginya. Dalam murojaah, target kita adalah hafalan hari ini target kita adalah
lancar. Apa? Target kita hafalan hari ini harus lancar. Tidak hanya hafal separuh saja, tidak hanya hafal sepertiga saja, maksudnya masih geremeng-geremeng, jangan sampai diteruskan menambah hafalan lagi, tambah mumet, tambah pusing nanti. Kalau hafalannya hari ini belum lancar, terus besok mau nambah lagi, jangan sampai hafalan kemarin masih setengah, hafalan kemarin, lusanya kemarin masih sepertiga hafalannya yang gremeng-gremeng, yang hari kemarin wis blas ra hafal blas. Penyakit niku, termasuk penyakit yang bahaya orang mau melanjutkan tahfidz niku malas itu seperti ini. Belum lancar mau nambah hafalan. Yang kedua, hafalan kemarin, kita hafalan kemarin coba kita ulangi sebanyak 7 kali. Mungkin hafalan kemarin masih remang-remang, kita ulangi 7 kali. Terus hafalan sebelumnya kita kemarinnya berarti lusa ya. Lusa kita hafalkan, masih dihafalkan terus sih, masih kita jaga 6 kali. Sebelum lusa ini 3, 4. Sebelum lusa apa namanya? 3 hari kemarin nggih. 3 hari kemarin kita ulangi 5 kali, karena sebelumnya kita sudah pernah ulangi 7 kali, 6 kali, sekarang 5 kali. 4 hari sebelumnya kita 4 kali. Terus 6, 5 hari sebelumnya 3 kali. Yang ketujuh, 6 hari sebelumnya adalah 2 kali. Ini semuanya jangan ditambah ketika sudah 1 minggu, proses 1 minggu seperti ini, jangan pernah nambah sebelum kita betul-betul lancar. Atau kita minimal setengah juz. Jangan sampai nambah setengah juz yang selanjutnya sebelum kita betul-betul lancar. Atau kalau kebiasaan saya di pondok dahulu, menambah itu 1/4. Setiap 1/4 jangan ditambah lagi sebelum 1/4 yang kita hafalkan itu betul-betul lancar di luar kepala. Bisa difaham niki? Ya. Karena apa? Karena seumpamanya kita sudah mempunyai hafalan 15 juz. Banyak atau sedikit 15 juz itu? Banyak nggih. Yes. Kita hitung dengan matematika saja. Kalau kita punya hafalan 15 juz, wis banyak. Yang kita hafalkan lancar, seumpama yang lancar niku adalah 10 juz. Yang lancar adalah 10 juz. Terus yang setengah lancar 2 juz. Yang tidak lancar sama sekali, tidak lancar 3 juz. Itu pun sudah mumet, padahal yang lancar itu sudah 10 juz. Yang 3 juz tidak lancar ini sudah menjadi PR yang besar sekali. Karena apa? Coba kita kalkulasi seperti ini. Ini butuh waktu yang cukup lama juga untuk melancarkan 2 juz yang setengah-setengah nih. Belum lagi yang tidak lancar sama sekali, kapan deresei yang 3 juz ini. Padahal dia punya tanggungan adalah 10 juz yang sudah lancar. Ini pun 10 juz kalau kita tinggalkan 1 minggu, wes ngeblank mboten hafal kabeh. Tidak kita baca dalam 1 minggu, itu sudah tidak lancar sama sekali mungkin.
Apalagi ditinggalkan selama 1 bulan, ditinggalkan 2 bulan, wes hilang kabeh. Padahal ini cuma 15 juz. Yang tidak lancar 3 juz, yang setengah lancar cuma 2 juz. Maka dari itu ada rumus menghafalkan Al-Quran itu cukup mudah bagi guru saya. Saya ketika mau menghafalkan itu ada, sebelumnya kan baru pertama kali di Lirboyo itu ada halal bihalal sebelum tahun ajaran baru. Rumus menghafalkan Al-Quran itu sangat mudah, kata Ustadz saya. Apa yang Anda hafalkan jangan sampai hilang. Kamu bebas menambah 1 hari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, tapi syaratnya 1, yang dihafalkan jangan sampai lupa. Yang sulit itu melancarkan, karena kontrak orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah mendarus Al-Quran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini gambaran 10 juz yang lancar 2 juz, yang setengah lancar, yang tidak lancar cuma 3 juz. Ini baru 15 juz. Bagaimana dengan yang sudah 20 juz, 25, yang lancar cuma 1 juz, mumet pindo nih. Pusing. Jadi metode-metode cepat menghafalkan Al-Quran itu banyak. Tapi Allah sudah bisa memberitahukan bahwasannya sifat dasar manusia itu suka tergesa-gesa. Padahal bahasa tergesa-gesaan itu adalah minasyaiton, malah bahaya. Yang penting hafalan kita bisa mutqin, kita bisa menjaga hafalan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemilihan waktu dalam mendarus Al-Quran itu bagaimana? Dalam mendarus Al-Quran kita mempunyai tanggungan. Jenengan-jenengan semuanya saya yakin juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sebenarnya kita bisa mencuri kok. Saya beritahukan di sini di Kriya Quran ini ada bapak-bapak bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia sudah hafal 13 juz secara lancar. Karena apa? Saya tahu standarnya lancar itu setiap 1/4 juz tidak boleh saya nambah kecuali dia sudah betul-betul 1/4 juz yang dia hafalkan itu sudah lancar. Setiap 1 juz pun saya ujikan, tapi lancar semuanya. Padahal beliau juga bekerja. Pekerjaannya bukan nulis, nyatet, bukan. Tidak di komputer, tidak. Di bengkel. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau punya keinginan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita niku punya keyakinan, punya keinginan yang kuat untuk menghafalkan Quran, Allah niku akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersungguh di jalannya. Jadi tidak ada kata-kata saya terlalu sibuk, masa kalah dengan bapak seperti itu. Ya, kita lanjut pemilihan waktu. Pemilihan waktu yang paling baik ini untuk menghafalkan, untuk mendarus Al-Quran adalah yang pertama adalah qiyamul lail. Ketika qiyamul lail. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, beripun inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca ketika fajar, ketika waktu sahur itu adalah dilihat oleh malaikat, disaksikan betul-betul oleh malaikat. Ini kelebihan membaca Quran ketika malam hari, ketika sepertiga malam yang terakhir khususnya dengan waktu-waktu yang lain. Termasuk yang sudah saya katakan laisus sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana alladhi wa hum yasjudun. Khususnya kalau bisa kita membaca Al-Qur'annya ketika malam hari itu ana alladhi wa hum yasjudun, dalam keadaan sujud. Kita membaca Al-Qur'an ketika tahajud dengan apa? Dengan sholat, itu akan lebih mengena. Sudah pernah? Coba kita
kita tambahi. Qurannya diletakkan di sini ketika sujud nggak apa-apa kok. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah ketika waktu subuh. Ini yang dua ini wajib, tidak boleh ditinggalkan. Dua waktu ini tidak boleh kita tinggalkan. Orang Quran dengan Qiyamul Lail itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin menjadi ahlu Quran, itu ya harus Qiyamul Lail. Jadi waktu yang mendarus yang paling baik itu adalah ketika subuh dan Qiyamul Lail. Nah, ini masalah subuh dan Qiyamul Lail tidak boleh, karena ketika waktu subuh itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang duduk ketika dia setelah melakukan sholat subuh sampai matahari itu terbit, maka dia dihitung hajjan taman sampai diulangi 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah betul-betul yakin bahwasanya pahalanya orang yang duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit diisi dengan zikir, entah itu Quran atau zikir-zikir yang lain, itu ibaratnya pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang haji secara sempurna, diulangi sampai berapa? 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya betul-betul itu mendapatkan pahalanya orang yang haji. Jangan sampai berpaling sebelum masak, sebelum kita berangkat kerja, sebelum masak, kita kalau bisa sampai subuh, sampai terbitnya matahari, agar kita mendapatkan haji yang sempurna. 2 adalah yang 3, gunakan waktu setelah sholat minimal kita mendarus 1/4 juz. Kita curi waktu zuhur 1/4 juz, itu sudah mendapatkan setengah juz. Asar 1/4 jam itu sudah dapat setengah juz. Karena 1 juz standarnya membaca secara tartil itu adalah 30 menit. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam kitab Qurtubinya, Imam Qurtubi itu memuji orang-orang yang hafal Al-Quran. Pujiannya adalah beliau niku seperti ini. Walaula annahu subhanahu ja'ala fi qulubi ibadihi minnal quwwati ala hamlihi ma ja'alahu liyatadabbaru wa liya'tabiru bihi wa liyatadzakkaru ma fihi min ta'ati wa ibadatihi wa adahi huquqihi wa faraidihi la du'ufat wala nadakat bisaklihi aw la tad'af lahu. Allah itu betul-betul menguatkan hatinya seorang penghafal Al-Quran. Karena apa? Ayatnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, tentu engkau akan melihat gunung dalam keadaan khashi'an, takut, mutasaddian, akan pecah. Gunung saja akan pecah ketika diturunkan Al-Quran. Tapi hatinya umat Nabi Muhammad SAW ketika dia bisa menghafalkan 30 juz, itu adalah hati-hati yang betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aina quwatal qulubi min quwatil jibali. Mana yang lebih kuat antara hatinya orang yang menghafalkan Quran dengan gunung yang dikasih Quran tetapi pecah? Kuat pun di hatinya orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya itulah, intinya kita tidak terlalu cepat-cepat untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi yang penting kita bisa mutkin hafalannya. Entah waktunya itu berapa. Dahulu sahabat itu ada yang menghafalkan surat Al-Baqarah saja selama 9 tahun. Tapi jangan ditiru loh, okay? Karena apa? Sahabat itu tidak mau menghafalkan Al-Quran sebelum dia niku faham dan sebelum dia niku mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran.
Para sahabat modelnya seperti itu, sehingga orang yang hafal Al-Quran, sahabatnya Rasulullah yang hafal Al-Quran secara keseluruhan itu tercatat cuma 6 saja. Imam Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali, cuma 6 saja. Yang lain itu cuma dapat berapa, separuh atau lain sebagainya. Karena apa? Karena yang mereka tidak akan pernah menghafalkan Quran sebelum mereka paham dan sebelum mereka mengamalkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya menghafal Quran itu tidak harus cepat-cepat. Yang penting adalah kita betul-betul memahami, bisa mengamalkan, dan bisa dikaruniai dengan hafalan yang mungkin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.